Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, hari ini buzzer RP, buzzer Istana, Ade Armando kemudian melakukan sebuah praktek-praktek politik identitas. Ya, dengan menyebutkan bahwa pemilih Kristen ini harus kompak. Kalau pemilih Kristen kompak nanti Anies kalah gitu. Kalau pemilih Kristennya tidak kompak nanti Anies melenggang menjadi presiden. Nah, padahal kubu mereka lah yang selama ini terus-menerus menggaungkan politik identitas, menyerang Anies sebagai pelaku praktek politik identitas. Padahal Anies tidak melakukannya. Justru mereka sendiri. Jadi seperti maling teriak maling kan begitu ya. Ini kita lihat. Maka di video kita pagi hari ini ya, mudah-mudahan masih segar ya, karena sudah sarapan, sudah mandi. Kita akan menguji kedunguan Ade Armando. Seberapa dungu sih? Gitu. Kan kita tahu kalau rakyat jelata melakukan omongan-omongan yang kemudian ya tidak masuk di logika publik, kemudian tidak konsisten dan sebagainya, saya kira masih bisa dimaklumi. Kan namanya rakyat jelata itu juga kemampuannya beda-beda, pendidikannya beda-beda, backgroundnya beda-beda. Ini Ade Armando, dosen komunikasi, UI pula. Tentu itu sebuah amanah yang harus ditunjukkan oleh dia, kan itu. Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang panutan bagi mahasiswanya, kan begitu ya. Nah ini kok yang terjadi malah sebaliknya. Kalau Anda digaji oleh UI gitu kan. UI itu kan universitas negeri. Kalau negeri di mana-mana juga gajinya ya dari negara. Dari negara ya dari uang rakyat. Uang rakyat itu kita. Jadi kita menggaji Ade Armando gitu untuk dia melakukan pecah belah kepada umat Islam. Ya bukan kali ini aja, kan terus menerus. Begini ya, kita sebelum masuk ke konten, saya mau sampaikan dulu. Kalau tidak dungu, ya, ini sebagai seorang dosen komunikasi, guru besar barangkali ya, kok bisa-bisanya berpikiran dia akan merasa aman, gitu. Datang ke tempat kerumunan massa, yang di situ masanya adalah massa yang menuntut penguasa, masa yang akan mengkritisi penguasa. Dia dengan seenaknya datang ke situ, besar kepala barangkali ya, merasa dia akan menjadi tokoh yang akan dikerumuni, yang akan disalami, yang akan dimintain foto barangkali begitu ya. Ya enggak juga, enggak apa, sebaliknya kan, yang terjadi adalah dia menjadi bulan-bulanan masa. Mohon maaf, itu sampai hampir ke kemaluannya aja nampak terlihat, celananya hilang. Ini kan harusnya menjadi pelajaran gitu. Ya, yang oknum pemukul dan segala macamnya itu sudah diproses hukum, tapi harusnya bagi seorang Ade Armando, Anda harusnya belajar. Kalau Anda mau merasakan apa yang sedang dirasakan oleh para pendemo tempo hari, kan kalau hari ini, kalau Anda mau merasakan apa yang sedang dirasakan oleh rakyat mayoritas di Indonesia, tentu Anda tidak akan berupaya memecah belah seperti ini. Mungkin Anda hitungannya cuan saja gitu. Ini naikkan isu ini, cuan, naikkan isu ini, cuan. Begitu kan? Terus ada juga ini selintas saja lah ya, beberapa komentar ada SC channel sama juga tuh buzzer Anies. Kalau kita buzzer pembela kebenaran. Nah, kalau kita buzzer yang menggemakan suara hati rakyat. Rakyat yang mana? Jangan pusing-pusing kalau saya bicara rakyat. Minimal yang mengikuti video-video saya. Kan begitu. Dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan juga bagi rakyat di seluruh Indonesia, bahkan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kenapa sih yang dilakukan oleh Ade Armando itu selalu memecah belah? Tapi pengakuannya begini, yang memecah belah justru kubu Anies. Oke ya. Jadi kita sekarang coba masuk berita dulu. Bagaimana kronologis ujian yang akan kita lakukan terhadap Ade Armando
tentang eh, pernyataan politik identitasnya. Kita awali dulu dengan berita pertama, PKS kritik keras Ade Armando soal suara pemilih Kristen dan Anies. Ya, pegiat media sosial, dia biasa ngakunya media sosial ya, bukan dosen. Menjadi perbincangan. Kali ini dia membicarakan suara pemilih Kristen dan peluang Anies di Pilpres 2024 menuai sorotan. Pernyataan Ade Armando yang diunggah di YouTube Cokro TV dengan judul Ade Armando .2 bila suara umat Kristen terbelah Anies akan menang. Seperti yang dilihat pada Kamis 3 November kemarin ya. Sekarang tanggal 4. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 100.000 kali. Wah. Di Twitter, potongan video Ade Armando juga ramai dibahas. Dalam potongan video itu, Ade menyinggung nama Anies Rashid sembari menyebut umat Kristen bisa menentukan dalam Pilpres 2024. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Oh, itu yang banyak diulang-ulangnya di Twitter. Itu kutipan yang kemudian menjadi viral. Nah, Detikcom sudah menghubungi Ade terkait pernyataan yang menuai sorotan dan dia belum membahas pesan konfirmasi tersebut. Meski demikian, Cokro TV juga mengunggah pernyataan Ade Armando di Twitter dengan menyertakan link dan tautan full videonya. Nggak usah ditonton lah ya. Udah kebayang cara-cara dia menyampaikan pendapatnya. Dalam video yang diunggah Cokro TV di Twitter, Ade mengomentari kehadiran Anies dalam peresmian gereja di salah satu daerah di Jakarta. Dia sebagai kapasitas sebagai gubernur ya kemarin tentu. Kemudian meresmikan. Nah, digoreng lah begitu. Dianggap apa? Kampanye segala macam. Pada awal September itu juga foto beredar Anies menggunakan stola saat meresmikan pembangunan gereja Bethel di Penjaringan, Jakarta. Stola warna putih yang dikenakan Anies adalah semacam syal yang dipakai para pendeta saat sedang beribadah di gereja. Itu semua adalah cara kubu Anies berusaha mendekati umat Kristen. Saat ini ia masih lakukan kampanye terbatas di gereja Jakarta. Sudah tidak. Dan itu juga bukan kampanye, itu adalah peresmian. Namun tentu saja diharapkan suara para pendeta gereja itu menggema ke seluruh Indonesia. Kubu Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Ini kan ini kekhawatiran yang luar biasa dari seorang Ade Armando yang juga dia ada di kubunya Ganjaris kan gitu ya, relawannya Ganjar yang semakin panik itu, semakin kelonjotan melihat elektabilitas Anies yang terus makin hari makin naik. Apalagi sekarang Pak Anies memiliki waktu yang cukup luang untuk berkeliling ke seluruh Indonesia, menyapa para ulama, para pendeta, kaum miskin papa. Iya kan? Ini yang barangkali kemudian semakin mengkhawatirkan kubu Ganjar, dalam hal ini adalah Ade Armando, sehingga dibuatlah semacam strategi untuk menyudutkan, sehingga diharapkan suara Kristen tidak ke Anies, suara Islam tidak ke Anies juga. Begitu ya. Karena sebenarnya mudah sekali kalau mau bicara politik identitas. Lihat saja orang yang tidak berkerudung tiba-tiba pakai kerudung. Bagi-bagi sembako di masjid. Orang yang tidak pernah gak pernah kelihatan kesorot lagi sholat, tiba-tiba disorot secara khusus sedang sholat di masjid, bahkan jadi imam. Itu kan yang menggunakan atribut agama untuk melakukan. Lah, kalau yang terjadi pada Pak Anies itu sebaliknya. Umat Islam yang melihat ada sosok kesolehan pada diri Anies Baswedan, di samping kejujuran, kepintaran dan seterusnya, sehingga berkeyakinan bahwa ikhtiarnya Anies lah yang harus jadi presiden. Kemudian teman-teman, saudara-saudara kita di Kristen juga sama begitu. Mereka yakin, mereka melihat sosok Anies Baswedan ini mampu berlaku adil, mampu meningkatkan kesejahteraan sehingga layak untuk kita dorong oleh umat Kristen menjadi presiden. Itu pula yang terjadi pada Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, maka Ade Armando memang tidak berani menyebut Aniesnya, selalu menyebutnya kubu Anies gitu. Kalau kubu ya penjelasannya yang tadi. Nah, orang ingin menyukai karena faktor apapun ya bebas kan. Saya suka Anies karena ganteng, boleh nggak? Ya nggak bisa dilarang. Saya suka Anies karena dia lahir di Kuningan, nggak bisa dilarang. Saya suka Anies karena ibadahnya bagus, boleh-boleh saja gitu. Apapun
itu tidak bisa kita halang-halangi, Dek. Aduh, Adek. Ya, Ade menyebut umat Kristen bisa menentukan nasib pemimpin hasil Pilpres 2024 antara Anies dan Ganjar. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Nah, ini mendapat kritikan keras dari PKS. Muhammad Khalid mengkritik keras narasi yang dilontarkan Ade Armando. Narasi itu, kata Khalid, cenderung memecah belah bangsa. Narasinya tidak baik, cenderung memecah belah bangsa. Sayang sekali, ujarnya. Khalid mengatakan sudah saatnya berkompetensi dengan membawa gagasan, bukan sentimen keagamaan. Kita sudah saatnya bawa narasi gagasan, karya, dan program. Nah, kalau bahasanya Pak Anies itu, sodorkan saja rekam jejaknya. Selesai. Bukan membawa narasi sentimen keagamaan. Khalid mengatakan Anies selama ini selalu membawa gagasan di tempat publik, seperti yang dilakukannya di Jakarta. 5 tahun menjadi contoh yang cukup sekali, ya. Pak Anies selama ini selalu membawa narasi gagasan, karya, dan program yang sudah dijalankan di Jakarta. Itu bagus. Kita harus kedepankan kontestasi gagasan seperti itu. Yang kemudian Ade Armando menjawab, menanggapi kritik dari PKS yang memecah belah justru kubunya Anies. Kita lihat bagaimana logika yang dia bangun, ya. Telaah Ade soal pemilih Kristen dan peluang Anies menuai kritik keras. Nah, kemudian dia jawab, saya tidak terima dibilang pemecah belah. Yang memecah belah itu ya kubu Anies, yang menggunakan terus simbol-simbol agama agar orang memilih Anies. Nah, ini coba ditujukan, buktinya apa, faktanya apa? Menunjukkan simbol agama agar memilih Anies. Kalau para ulama, para kiai, ya, para cendekiawan kemudian memilih Anies ketika mereka tampil sebagai sosok tokoh agama, ya kan nggak bisa dilarang juga gitu kan. Yang berbahaya itu ketika tokohnya gitu yang menggunakan itu gitu. Iya kan? Apa-apa kemudian tiba-tiba yang ujug-ujug itulah yang harus selalu kita waspadai. Kalau Pak Anies sering ke masjid, ya memang kebiasaannya begitu gitu. Kalau Pak Anies sering berinteraksi dengan para pendeta di Jakarta, ya memang tugasnya itu. Ya, pegiat media sosial ini menjelaskan pihak yang memecah belah adalah pihak yang menggunakan politik identitas demi memenangkan misinya. Ade juga tidak merasa sebagai pelaku politik identitas. Ya kan, kalau maling mana ada yang ngaku, katanya begitu, ya. Ini bukan politik identitas. Kalau saya misal mengatakan pilihlah Anies atau Ganjar Pranowo karena agama atau sukunya, itu politik identitas. Ada ingin semua calon presiden bertarung gagasan. Nah, sama sebetulnya kan. Ujung-ujungnya sama, tapi ada yang pura-pura gitu kan. Ada yang murni. Ada ini termasuk yang pura-pura gitu. Dia bilang adu gagasan, kedepankan rasio, bukan menggunakan agama. Dia bilang akan melawan politik identitas, sambil dia sendiri yang menggunakan politik identitas. Sambil dia sendiri yang mencoba men-trigger umat Kristen untuk kemudian galau dalam memilih. Harus kompak tidak ke Anies. Ya itu maksudnya apa? Itu kan menggunakan agama. Aduh. Ya, ini videonya ini coba kita tonton deh, ya. Nah, ada di Twitter nih, ya, kita tonton. Sekali lagi, marilah kita bersikap objektif. Yang jadi pangkal masalah adalah supporter RMI. Oh, sebentar, salah ya. Ini gabungan, tapi bukan ini dulu yang mau saya perlihatkan, yang ini dulu. Nah, ini Twitter dari akun orangnya Kristen justru nih. Gue Kristen, dukung Bang Anies sejak Pilkada 2017 sampai hari ini. Dan setelah lihat video si Ade Armando, gue makin mantap dukung Anies Baswedan. Makin yakin pula Ganjar tidak pantas dipilih sebab memperkerjakan buzzer RP pengadu domba bangsa untuk mendongkrak elektabilitasnya. Keren sekali ini ya, posisi tirani. Ya. 1% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Atau taruhlah tidak ekstrim amat, taruhlah perbandingannya 9-1 atau 8-2, Ganjar tetap akan menang. Tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4, cerita akan lain.
Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. 1% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen... Ini ya, begitu. Jelas dia sedang memprovokasi umat Kristen untuk tidak memilih Anies Baswedan. Memang bahasanya seperti yang santai, tapi kita tahu kan itu memang narasinya juga sudah dibuatkan. Nah, ini ada satu video yang muncul dari King Purwa. Jadi menggabungkan dua video. Harusnya sih, bukan harusnya, sebetulnya sangat bisa digabungkan 10-20 gitu ucapan-ucapan dia yang memecah belah rakyat. Tapi oleh King Purwa ini digabungkan hanya dua saja. Satu tentang Kanjuruhan, supporter Arema yang dianggap sebagai pangkal masalah. Yang kedua, narasi memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini memention Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit yang kayak gini masih mau dibiarkan? Kita lihat videonya ya. Objektif. Yang jadi pangkal masalah adalah supporter Arema yang sok jagoan melanggar semua peraturan dalam stadion dengan gaya preman masuk ke lapangan petentengan. Dalam pandangan saya, polisi sudah melaksanakan kewajibannya. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Ya, itulah cara-cara Ade Armando yang nampaknya tidak kapok-kapoknya itu melakukan upaya-upaya memecah belah rakyat dengan tentu bukan dengan koar-koar penuh energi teriak-teriak seperti para demonstran gitu, tapi ya gaya Ade ya kita tahu semua gitu, cara-cara liciknya luar biasa, tapi itu juga sekaligus menjadi ujian apa kedunguan dia yang dia pertontonkan itu semakin hari semakin nampak dan begitu ya. Oke. Kita cek diskusi kita. Share hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membenarkan kezaliman, dia bukan umatku dan aku bukan bagian darinya. Nauzubillah. Tidak diakui oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri kali ini. Katanya dosen tapi bodoh. Assalamualaikum, pertama dong Kang Ipul, panjang umur perjuangan. Allahu Akbar. Terima kasih. Ya memang pantas dia digebukin. Tuh kan jadinya begitu ya. Dosen abal-abal yang gak tahu malu, dosen boneka. Ada ini apa sih agamanya, tukang adu domba. Kalau nggak salah ngakunya Islam. Oh iya benar Islam. Bahkan dia saat muda dia adalah aktivis Muslim, aktivis Islam, menulis di majalah-majalah Islam. Ya itulah saya kira nampaknya mahalnya hidayah ya. Kalau kita sudah dapat hidayah, yuk kita jaga baik-baik. Jangan sampai seperti Ade Armando gitu ya. Mereka lupa mereka lah yang memecah belah suara umat Islam. Pada ngiri sama Anies. Tangkap Ade Armando. Oke, Ade mainkan politik identitas. Emang Ade masih hidup? Masih. Itu buktinya masih bisa ngomong-ngomong kayak gitu. Oke, saya tidak bisa berlama-lama karena ada aktivitas berikutnya. Tentu sahabat juga harus bekerja dan menyiapkan segala aktivitas rutinitas hariannya. Kita tetap jaga stamina kita ya. Kita tetap kawal upaya-upaya untuk memecah belah rakyat. Kita luruskan, kita jadi bagian dari yang mencerahkan gitu ya, bukan yang memecah belah seperti Ade Armando. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Ade Armando tidak cukup sekali, dua kali, tiga kali, empat kali terus-menerus menggunakan cara-cara yang keji, cara-cara politik identitas untuk menuduh lawannya sebagai politik identitas. Bingung kan? Ini seperti orang yang selalu menunjuk-nunjuk kesalahan orang sambil tiga jari mengarah pada dirinya sendiri. Jadi gaya-gayanya Ade Armando sungguh aneh sekali ya. Begini, di Cokro TV itu di segmennya Ade Armando dia menyebutkan sebagai
logika akal sehat. Tapi bagi orang-orang yang waras, ini nampaknya menjadi sama dengan akal sesat. Jadi logika akal sesat ala Ade Armando. Ya, kita tahu kemarin Ade Armando sudah menyampaikan tuduhan keji kepada Anies Baswedan, ya, bahkan menyarankan kepada umat Kristen untuk solid mendukung Ganjar Pranowo. Padahal Ganjar dicapreskan saja belum, gitu ya. Luar biasa kan, ini bisa seperti itu. Artinya seperti ada sebuah skenario yang bisa memastikan bahwa Ganjar menjadi capres. Nah, itu satu. Yang kedua, kemudian kan kita dengar juga kemarin bahwa Ade Armando pun bilang, kurang lebih redaksinya, ini kalau suara Kristen tidak bulat kepada Ganjar, maka Anies Baswedan yang menang. Kalau suara Kristen bulat ke Ganjar, maka Ganjar yang menang. Penentunya adalah umat Kristen. Ini lagi-lagi logika sesat gitu. Kita berhitung saja berapa jumlah umat Kristen, berapa jumlah umat Islam. Kan itu jauh berbeda gitu. Nah, dia mencoba untuk terus mengakali sebagai upaya untuk memecah belah rakyat. Kan begitu, akhirnya begitu persepsinya. Dan itu tidak bisa disalahkan ketika bermunculan dari berbagai orang, dari berbagai kubu menyatakan hal yang sama. Ya, ini harusnya disadari, tapi memang nggak akan disadari oleh Ade Armando. Nah, di video yang kedua tentang, lagi-lagi masih tentang umat Kristen yang didorong untuk tidak memilih Anies, dia mengatakan begini, ini kalimatnya, jika sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Ngeri gak sih kalimatnya? Ini penggiringan opini yang luar biasa. Dia pendeta aja bukan gitu ya, Ade Armando ini. Bahkan bukan orang Kristen pula. Tapi dia sok-sok taunya bicara tentang keimanan orang Kristen. Kalau bagi orang yang waras, orang Muslim yang benar, maka wilayah terkait keagamaan, maka itu adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Jangan kemudian dicampur aduk. Anak yang ngakunya umat Muslim, yang katanya mantan tokoh aktivis Islam, tapi mencoba mengorek-ngorek, mencoba mengganggu keyakinan umat Kristen. Ini apa maksudnya? Anda akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Ini sungguh, kalau offside itu udah betul-betul kelewatan offside ya. Baik, kita akan coba menyimak apa yang disampaikan oleh seorang Ade Armando ini dari narasi yang ada di kabar tulisan, dan sekaligus kita akan masuk langsung pada sumbernya di Cokro TV. Kita akan lihat bawa-bawa nasib Tionghoa Ade Armando _2. Kalau di urusan Tionghoa saya malah nggak dengar ya, tapi nanti kita simak deh videonya ya. Jika dukung Anies Baswedan, umat Kristen akan membayar titiknya tadi saya sudah sambungin di thumbnail, akan membayar mahal keimanan dengan kepentingan sesaat. Ngeri kali ini, Dede. Ade Armando sepertinya tak menyesal maupun gentar atas pernyataan kontroversial sebelumnya terkait Pilpres 2024. Dirinya kembali menyerukan agar umat Kristen tak mendukung Anies Baswedan pada pagelaran pesta demokrasi tersebut. Pasalnya, kata dia, data menunjukkan dari suara pemilih Muslim, suara untuk Anies lebih besar sedikit dari suara untuk Ganjar Pranowo. Padahal faktanya bukan lebih besar sedikit, lebih besar sangat jauh. Oleh karena itu, kalau suara umat Kristen terbelah 50-50, Anies akan jadi presiden. Akan lain halnya jika umat Kristen kompak ramai-ramai mendukung Ganjar, Anies akan kalah. Ya luar biasa, sok tahu sekali dia ya. Sudah sok tahu tentang dinamika politik, sok tahu pula tentang keimanan umat Kristen. Saya kira ini sudah, kalau kemarin kita sering lihat seorang Ade Armando ini juga menghina keyakinan umat Islam. Sekarang dia menghina keyakinan umat Kristen. Pak Listio Sigit masih mau dibiarkan orang seperti ini? Masih mau dibiarkan, Pak? Ya terserah Bapak sih. Kalau Bapak mau mengedepankan
isi hati rakyat. Proses ini, Pak. Saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadali. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan, berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Lihat bahasanya. Sungguh framing busuk sekali dari Ade Armando. Astagfirullahaladzim. Kalau ini memperdaya, mudah sekali. Lihat rekam jejak Anies Baswedan di Jakarta. Tanya sekarang umat-umat Kristen yang netral tentu, ya. Apakah Anies Baswedan selama 5 tahun sudah memperdaya umat-umat Kristen yang ada di Jakarta? Saya yakin tidak. Dan kalau tidak, maka apa yang diucapkan oleh siapa namanya ini? Jadi lupa saya. Ade Armando ini adalah sebuah fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini benar-benar mengerikan ini ya. Dia memperdaya, bahasa-bahasa yang mengerikan ini ditempelkan pada Anies Baswedan. Oke. Meski demikian, pria yang sempat viral karena digebukin masa ini, kalau kata siapa? Abu Janda itu otaknya bergeser ini. Jadi makin ngaco ngomongnya. Jadi bukan akal sehat tapi akal sesat. Ini mengakui Anies itu sekuler tuh. Aduh, namun Anies kata dia melayani kepentingan pendukungnya yang mendiskriminasi umat non-muslim dan Tionghoa. Jika sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Tandas pegiat media sosial ini. Dosen komunikasi UI. Sebelumnya, pernyataan Ade Armando soal umat Kristen penentu kemenangan ataupun kekalahan Anies pada Pilpres 2024 mendatang menuai kontroversi. Tak sedikit yang menilai pernyataan itu justru mengarah pada politik identitas. Ya, jadi dia menunjuk-nunjuk Anies Baswedan melakukan politik identitas, justru dia sendiri yang melakukannya. Tapi dia jelas tidak mengakui. Tapi dia mempengaruhi umat Kristen untuk tidak memilih Anies. Apa namanya kalau tidak menggunakan politik identitas? Kita lihat videonya ya. Yang saya lakukan melalui video saya itu justru mengingatkan umat Kristen agar jangan sampai tertipu dengan mulut manis Anies belakangan ini. Buat saya, berpolitik dengan menggunakan sara itu busuk. Jadi kalau saya menyebut soal agama, itu dalam konteks mencegah jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Nah, di titik inilah nampak sekali ketakutannya kalau umat Kristen ini banyak yang mendukung Anies Baswedan. Saya kasih tahu deh, yang mendukung Anies Baswedan bukan hanya umat Kristen, tapi juga umat Islam, umat Katolik, umat Hindu, Buddha, Konghucu. Itu sudah real nampak. Jadi kelihatannya Ade Armando CS ini makin ketakutan gitu melihat gelombang besar kita lihat di Sumatera kemarin ya, Sumatera Utara. Tak terbendung ini. Ngeri kali. Saya memperkirakan pada Pilpres 2024, suara umat Kristen akan menentukan hasil akhir. Data menunjukkan di kalangan pemilih Muslim, suara untuk Anies lebih besar sedikit dari suara untuk Ganjar. Karena itu, kalau suara umat Kristen terbelah 50-50, Anies akan jadi presiden. Akan lain halnya, kalau umat Kristen kompak ramai-ramai mendukung Ganjar, Anies akan kalah. Saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadalin. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan, berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Walau Anies itu sekuler murni, anaknya saja kan tidak mengenakan jilbab, tapi dia tahu dia harus melayani kepentingan pendukungnya yang mendiskriminasi umat non-Muslim dan Tionghoa. Itulah yang menjelaskan mengapa begitu menang dalam Pilgub 2017, Anies berpidato tentang kemenangan pribumi. Anies didukung oleh kelompok-kelompok yang bercita-cita menegakkan syariah, mendiskriminasikan non-Muslim dengan menyebarkan kebencian berbasis sara. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Nah, begitu video saya itu beredar, dengan segera saya dimaki-maki. Serangan pertama datang dari trio partai pendukung Anies, PKS, Nasdem, Demokrat.
Juru bicara Oke, kita lihat yang bagian di akhirnya ya. yang rajin menyerang Jokowi, dia akan bilang Ade Armando itu sakit jiwa. Dia bilang dia pernah mendapat begitu karena saya adalah orang yang paling getol bicara anti politisasi agama, tapi melakukannya secara vulgar semata berdasarkan kebencian. Nah, memang betul. Menurut Andi, saya terganggu kejiwaannya karena elektabilitas Anies naik signifikan dari hari ke hari. Betul, Pak Andi. Itulah serangan mereka. Ada beberapa hal yang melintas di benak saya. Tak satu pun, tidak satu pun dari para pengkritik menjawab substansi video saya. Apa pendapat mereka dengan tuduhan saya bahwa Anies sebenarnya hanya berpura-pura mendekati umat Kristen? Tidak ada. Nah, tidak ada yang menjawab katanya. Padahal kita pun sudah jelaskan. Mana buktinya? Kalau dia dianggap mendekati umat Kristen, dia mendekati umat Islam, dia mendekati umat Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dia memberikan boti, bantuan operasional tempat ibadah secara merata sama. Ada kesetaraan yang dikedepankan. Jadi bahasanya dipelintir oleh Ade Armando. Dibilang mendekati umat Kristen. Lah memang dekat. Mau gimana lagi? Nanti di bahasa lain, Anies Baswedan mendekati umat Hindu. Anies Baswedan mendekati umat Buddha. Lah, ini framing busuk saja ala Ade Armando, logika sesat saja. Apa pendapat mereka soal penghitungan hasil survei yang menunjukkan perbandingan suara Anies dan Ganjar hanya berbeda tipis? Tidak ada. Nggak jelas. Apa pendapat mereka dengan pandangan saya bahwa kalau umat Kristen adalah penentu dalam Pilpres 2024? Ya, apa yang mau ditanggapi, Dek? Logika yang Anda pakai aja sesat kok. Nggak ada yang bisa ditanggapi dari situ. Anda bicara umat Kristen penentu. Ya kalau konstelasinya, dinamikanya mau diatur-atur secara statistik, ya Anda bisa saja. Nanti di lain kesempatan bisa juga, oh penentunya umat Hindu, oh penentunya umat Buddha, oh penentunya Konghucu, oh penentunya umat Islam, karena mayoritas. Itu akal-akalan saja yang Anda buat secara sesat gitu. Jadi apa yang Anda harapkan dari tanggapan orang-orang gitu. Jadi saya kira memang orang-orang besar nggak perlu menanggapi Ade Armando, sama saya sajalah orang ini gitu. Begitu ya. Baik sahabat semua, kita akan langsung saja lah ya sebelum kita masuk pada sebentar lagi azan maghrib. Kita coba diskusikan dulu. Ya, sebentar saja ya. Kita siap-siap ke masjid. Kakek orang Sinting akibat gegar otak sekarang bicara soal iman. Pak Bona, Mr. Bona, dosen dungu, masa ada dosen dungu ya? Kalau ada dosen dungu berarti mungkin dia dosen palsu. Otaknya geser karena kemarin digebukin. Waduh, Bian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Ipo memang susah melawan orang munafik. Warnanya nggak jelas, abu-abu, menunggu pertolongan Allah berupa azab. Ya enggak Pak Ecer, saya kira jelas ya, dia terus menerus kok menyerang umat Islam, dia terus menerus kok mendegradasikan Anies Baswedan. Emang orang non muslim harus jadi muslim jika dukung Anies? Enggak lah, kan kita keberbedaan itu adalah fitrah ya. Nauzubillah menukar iman demi dunia. Wah, ada apa sih dengan negara tercinta ini? Katanya Ade Armando dosen di UI, kelakuannya gitu nggak ditindak sih sama UI, kan malu-maluin. Bener. Tolong UI dengar nih ucapan dari Pak Haji Mansur, bukan Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur baru jadi caleg tuh di Gerindra kemarin. Namanya juga orang lagi error Kang, masyarakat udah cerdas sekarang. Baik, mantap, mudah-mudahan begitu Pak Ahmadiyani ya. Ramadhani, si Sade sudah stres, kata si abu-abu kepalanya bergeser. Terus Bang sikat, jangan kasih kendor. Ada Armando lepas lagi aja di Bundaran HI. Hadir, terima kasih Pak Sarwaedi. Wah, namanya keren sekali ya. Ada Armando stres, sudah pernah digebukin. Nggak ada kapoknya tuh. Iya memang kalau sudah sesat ya begitu. Mau kembali ke jalan lurus ya susah. Tapi nggak apa-apa, kita terus saja mengingatkan jangan sampai orang-orang sahabat kita yang ada di lingkungan kita termakan framing busuk dari para buzzer RP macam Ade Armando ini. Itu saja intinya ya. Sahabat semua, kita dengar kemarin di Cokro TV ada Ade Armando yang seperti biasa membuat sakit hati umat Islam. Ya, untuk kesekian kalinya. Kita lihat videonya ya. Saya beragama Islam,
tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Ya, untuk Ade Armando ini saya kira saya sebagai umat Islam merasa gerah juga ini dengan komentar dari mantan aktivis dakwah. Ya, Ade Armando dulunya adalah aktivis dakwah. Bahkan ini pernah kita ungkap juga di Ade Armando ternyata adalah. Kita bisa lihat cuplikannya sedikit. Dalam artikel yang ditulis oleh Portal Islam tanggal 8 April 2017, kita tahu bahwa di sekitar tahun 2001-an, Ade Armando masih sering berbicara dengan landasan logika akal sehat, sembari dia memanfaatkan landasan keilmuan yang dimilikinya, yang kita tahulah keilmuan Ade Armando ini cukup mumpuni. Ade Armando dulu terkenal sebagai penggiat dakwah, cendekiawan muslim. Tapi hari ini berbalik. Memang Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita tidak seperti dia. Dan di luar video itu kemudian seperti biasa dikutip juga oleh media-media mainstream. Seperti yang saya dapatkan dari Babe News nih. Saya beragama Islam tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Kita coba ulas ya. Pegiat media sosial Ade Armando mengatakan bahwa ia beragama Islam, tapi ia tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Padahal syariat Islam adalah paket dari konsep Islam yang harus kita jalankan. Ini sama aja seperti saya orang Indonesia, tapi saya tidak harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Nah, ini Ade Armando menyatakan sikap ini di video yang berjudul Mengapa Saya Tidak Percaya Pada Syariah. Ya, tampil di Cokro TV Senin 25 Oktober lalu. Nggak usah ditonton ya. Kita ulas saja. Saya beragama Islam, tapi saya tidak percaya bahwa umat Islam harus menjalankan syariat Islam. Tegasnya. Lalu, menjalankan apa dong? Menjalankan syariat agama lain? Jadinya bukan Islam dong. Kan orang Kristen menjalankan dengan syariat Kristen. Hindu dengan syariat Hindu. Islam dengan syariat Islam. Ini kalau nggak percaya, seseorang bisa dikatakan Islam kalau dia menjalankan syariat Islam. Tapi itu kejauhan lah. Kita bahas saja dari artinya. Dalam KBBI, kata syariat berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini di KBBI ini sudah terserap dalam bahasa Indonesia, sudah jelas. Syariat sama dengan aturan hidup kita, cara kita menjaga hubungan dengan Allah. Kalau nggak jaga hubungan dengan Allah, terus disebutnya apa dong? Kan orang Islam itu yang percaya Allah itu Tuhan kita. Allah menurunkan konsep-konsep syariah, fikih, dan seterusnya untuk kita jalankan. Gitu ya. Oke, itu satu hal. Kemudian yang lain kita telusuri juga dalam bahasa Arabnya. Kata syariat berasal dari kata syara'a, yang artinya memulai, mengawali, memasuki, memahami. Artinya juga jelas di sini ya, memulai. Jadi kalau kita mau disebut sebagai umat Islam, maka kita harus memulai dengan apa? Dengan syariat. Terus gimana kalau tidak mau menjalankan syariat? Dia belum masuk Islam, dia belum Islam. Terus gimana logikanya? Mengaku Islam tapi tidak mau menjalankan syariat. Kan aneh. Di sini juga ya Ade Armando melanjutkan bahwa ia tidak percaya umat Islam harus patuh pada hukum dan aturan Islam yang baku yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Ini dosen ya, dosen ilmu komunikasi di UI ini. Di sini dia mengaku percaya kepada Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Tapi demikian, ia pun percaya bahwa Allah menurunkan ayat-ayatnya melalui perantaraan malaikat kepada Nabi Muhammad. Gini dia bilangnya. Namun, saya tidak percaya bahwa di dalam Al-Quran termuat hukum Islam yang harus dijalankan dengan cara yang sama di seluruh dunia di sepanjang zaman. Menurut Ade Armando, kalaulah dalam Al-Quran termuat hukum Allah, itu adalah hukum yang merefleksikan kondisi abad ke-7 di Tanah Mekah saat ayat itu diturunkan. Nih, mentang-mentang orang komunikasi ya, dimainin kata-katanya. Tapi kalau kita pakai akal sehat saja, dari pernyataan satu ke pernyataan yang setelahnya dari Ade Armando ini, ada cacat-cacat logika. Kalau orang Sunda bilang mata nyambung, kan jelas Ade Armando di situ bilang bahwa Al-Quran hanya untuk dipakai di masa Rasulullah saja. Ini kan sudah menyeleweng. Justru yang membedakan Islam dengan agama-agama lain dalam konsep kita, dalam konsep Islam, karena Islam diturunkan untuk seluruh umatnya di dunia sampai akhir zaman. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya yang memang diturunkan untuk kaumnya saat itu. Kan kita juga belajar itu. Kalau Ade Armando bilang tadi percaya Nabi Muhammad, ya jelas harusnya itu sepaket dengan kepercayaan bahwa itu Nabi yang terakhir, Nabi sampai akhir zaman. Kalau syariat itu diterapkan hanya untuk di masa abad ke-7 saja, berarti bukan untuk Nabi akhir zaman dong.
Saat ilmuwan-ilmuwan yang lain kemudian menemukan titik terang dengan Al-Quran, dengan hukum-hukum Islam, orang ini malah nggak mau menjalankannya. Kita bisa tebak seperti apa orang ini. Dan jelas apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadis adalah untuk kita terapkan sampai ujung nanti. Sampai akhir zaman. Itu sudah clear. Saya kira seluruh ulama juga sudah sepakat tentang hal ini. Ada Armando saja yang mungkin yang nggak sepakat ya. Atau bersama gerombolannya. Jadi memang intinya si orang ini sudah error lah ya. Menganggap bahwa Al-Quran, Al-Hadis itu bukanlah sebuah paket yang lengkap yang bisa diterapkan hukum-hukumnya di hari ini. Ini kita bicara logika saja ya. Seperti gayanya Ade Armando itu. Logika Ade Armando. Logika yang sering kali cacat justru. Kita umat Islam semua sudah membuat kontrak perjanjian dengan Islam agama kita. Bahwa kita sebagai umat Islam akan menjalankan syariat-syariat Islam. Kemudian ada yang menolak. Artinya dia melanggar kontrak itu. Begitu kan? Dalam sebuah pelanggaran terhadap kontrak, maka selesai di situ perjanjian kerjasamanya. Kalau itu kita ibaratkan sebagai sebuah kontrak kerjasama. Gitu ya. Jadi dengan pengibaratan itu, apa yang sudah Ade Armando sampaikan, statementkan dengan gagah beraninya, tapi justru merusak cacat logika yang dia bangun sendiri, maka jelas pelanggaran kontrak membuat dia adalah seorang mantan. Ya sudahlah. Sahabat semua, ada drama buzzer murahan yang sedang dilakukan oleh Ade Armando dan Abu Janda. Ya, saya bilang drama buzzer murahan karena ini mudah terbaca oleh rakyat jelata sekalipun, macam kami-kami ini. Kemarin kita dengar Ade Armando menyentil, mengkritik Abu Janda saat si Abu Janda ini membuli Ustadz Khalid Basalamah. Ya, terkait pernyataan bahwa wayang itu haram. Padahal setelah kita telusuri sebetulnya tidak ada kalimat seperti itu. Itu hanya potongan sentilan yang biasa kemudian dijadikan alat untuk memframing, untuk mendegradasikan kelompok-kelompok Islam yang sedang istiqomah untuk menjalankan ibadahnya. Baik, sekarang kita bongkar di sebelah mana drama murahannya. Jadi Ade memarahi Abu Janda lantaran dia menitik beratkan persoalan itu terhadap suku Arab. Menurut Ade, Abu Janda offside karena seakan menyalahkan Arab dalam persoalan Khalid Basalamah. Dalam kritiknya, Abu Janda menilai Ustadz Khalid Basalamah miskin sejarah. Sebab menurutnya wayang adalah media penyebaran Islam di masa lalu. Lantas Abu Janda sampai menyebutkan kalian itu pendatang Arab. Kemudian Ustadz berwajah imigran serta lama-lama kalian akan dimusnahkan. Nah, argumennya jadi terdengar rasis. Ini kata Ade Armando ya. Karena yang disalahkan adalah ras Arab. Ini kan bukan persoalan Arab. Nah, di sini kebaca kan? Ade Armando intinya sebetulnya memperkuat apa yang disampaikan oleh Abu Janda untuk mendegradasikan sosok Ustadz Khalid Basalamah. Jadi seolah-olah mengkritisi Abu Janda, padahal inti dari pernyataannya adalah itu memperkuat, memberikan reinforcement terhadap apa yang disampaikan Abu Janda bahwa Ustadz Khalid Basalamah salah gitu. Padahal buat kami umat muslim, persoalan syariat dan budaya pada prinsipnya itu bisa berjalan seiringan selama tidak ada pelanggaran syariat. Kan begitu intinya. Tapi kalau dibandingkan, apakah lebih baik menyalahi budaya atau menyalahi syariat? Ya, untuk orang Islam tentu syariatlah yang utama. Penyebaran Islam dulu di Indonesia melalui wayang itu adalah media agar nilai-nilai Islam sampai. Nah, hari ini telah sampai. Hari ini kemudian penyebaran bukan lagi melalui wayang atau bukan hanya melalui wayang, karena banyak cara-cara yang jauh lebih efektif yang bisa kita lakukan hari ini untuk menyampaikan dakwah. Ya, salah satunya lewat media sosial. Jadi apa yang terjadi pada Ade Armando dan Abu Janda ini seperti sebuah sinetron yang jelas-jelas sutradaranya ada. Oke, Abu Janda, Anda bicara seperti ini ke media ya. Nanti selang berapa jam atau 1-2 hari Ade Armando sampaikan narasinya seperti ini. Sehingga kemudian para netizen masyarakat mulai menyampaikan apresiasinya, respectnya terhadap Ade Armando. Nah, nanti di lain saat Ade Armando melakukan lagi kepicikannya. Menyerang kembali aliran-aliran Islam yang masih berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu aja terus. Jadi sahabat semua hati-hati ya. Jangan terjebak dengan drama bazar murahan ala Ade Armando dan Abu Janda ini.